Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Supriyati Ningsih, MKes SPOG dari Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah Yogyakarta. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang kehamilan dengan komorbid saat pandemi. Pada beberapa kasus di Indonesia di saat pandemi kedua ini, telah banyak kita dengar bahwa angka kejadian ibu hamil dengan COVID-19 lebih tinggi prevalensinya dibandingkan pada saat kita di pandemi pertama. Ibu hamil sebagai populasi yang berisiko dipercaya akan menjadi kelompok yang lebih rentan untuk terjadi infeksi dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang bisa dikatakan lebih tinggi. Meskipun sampai saat ini belum ada bukti laporan bahwa ada transmisi vertikal dari ibu ke bayi ketika bayi itu masih berada di dalam kandungan ibunya. Tetapi kesimpulan ini dibuat hanya dari beberapa laporan kasus yang sangat minimal, sehingga perkembangan wanita hamil dengan COVID-19 hingga hari ini pun menjadi bagian yang harus kita perhatikan dan kita waspadai. Arti hamil dengan komorbid di era COVID-19 ini. Hamil dapat dianggap sebagai komorbid dalam kasus COVID-19. Mengapa? Karena pada wanita hamil, dia akan mengalami situasi di mana sebagian kekebalan tubuhnya menurun karena dia ada janin di dalam tubuhnya. Sehingga ketika dia terinfeksi oleh COVID-19, maka dianggap kehamilan ini bisa menjadi komorbid untuk memperberat COVID-19. Tapi hamil dengan penyulit seperti misalnya wanita hamil dengan hipertensi, wanita hamil dengan penyakit tiroid, wanita hamil dengan penyakit diabetes, dan lain-lain, itu penyakitnya juga menjadi komorbid yang bisa dikatakan sebagai double komorbid bagi COVID-19. Sehingga ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, bersalin, dan nifas. Saya merasa bahwa apa yang sekarang dikampanyekan di dunia termasuk oleh pemerintah Indonesia adalah suatu kampanye yang sangat baik karena kampanye ini berupa suatu upaya pencegahan. Yang pertama adalah cuci tangan. Ya. Pandemi COVID ini membuat kita semua dan mengajarkan kita semua bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan diri. Dan cuci tangan dengan sabun dan air sedikitnya dalam waktu 20 detik itu sangat membantu untuk kita mengurangi jumlah kuman di dalam tangan, termasuk jika ada virus COVID-19. Yang kedua, hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut dengan tangan yang belum dicuci. Dan yang ketiga, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Karena sekarang di Indonesia banyak orang tanpa gejala atau OTG, maka sebaiknya menghindarinya tidak hanya orang sakit, tapi juga menghindari kerumunan, jaga jarak, dan kemudian gunakan masker. Ya, masker sangat penting. Bahkan mungkin dari keempat pesan itu, maka pesan yang pertama adalah gunakan masker. Masker digunakan untuk menutup hidung dan mulut dengan lengkap. Jadi tidak hanya hidung saja yang ditutup, mulutnya tidak ditutup, atau mulut saja yang ditutup, hidungnya tidak ditutup. Kecuali kalau kita berada di dalam ruangan sendiri atau kita berada di ruangan yang terbuka, maka kita boleh tidak memakai masker. Kemudian kita perlu juga melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dan kalau di vaskes pertama kita boleh berkonsultasi dengan bidan maupun dokter umum di vaskes pertama. Mengapa? Karena konsultasi ini justru akan membantu ibu hamil ini untuk bisa terscreening dengan baik,
baik untuk kehamilannya, kesehatan bayinya, maupun dalam merencanakan persalinan serta mencegah penularan COVID-19. Kemudian kita juga harus menghindari beberapa daerah ataupun negara yang merupakan daerah atau negara yang terjangkit COVID-19. Mengapa? Karena itulah daerah yang merupakan resiko tinggi. Dan meskipun kita sudah tadi cuci tangan, kita sudah menggunakan masker, kita sudah menjaga jarak, tapi jika berada di daerah yang high risk, maka tidak selayaknya ibu hamil mengunjungi daerah itu, karena tetap ada risiko penularan. Kemudian kita juga harus mengikuti SOP tentang layanan darurat bagi ibu hamil, sehingga bisa dilakukan misalnya penjemputan sesuai SOP dan atau langsung ke rumah sakit rujukan untuk mengatasi penyakit ini atau untuk mengatasi gejala-gejala yang berhubungan dengan COVID-19. Dan yang terakhir adalah upaya pencegahan itu salah satunya adalah dengan rajin mencari informasi yang tepat dan benar melalui COVID-19 di berbagai media sosial yang terpercaya maupun melalui media-media seperti koran dan televisi. Mengapa saya mengatakan sebagai sumber media informasi yang terpercaya sangat penting? Karena COVID-19 ini sering dihubungkan dengan berbagai berita yang tidak tepat atau yang disebut dengan hoax. Dan juga bahkan di beberapa tempat itu menjadi suatu mitos yang kemudian sangat ditakuti. Bisa saja anak kosnya diusir dari kos-kosan, bisa saja dulu awal-awal malah mayatnya tidak diterima untuk dimakamkan, seolah-olah COVID-19 ini adalah merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Kemudian mengenai bagaimana rekomendasi penanganan virus corona pada maternal. Maternal itu artinya ibu hamil, bersalin, dan nifas. Khusus pada ibu hamil, memang begini, ketika seorang wanita itu sedang melahirkan dan kemudian setelah diperiksa dia COVID-19-nya positif, memang ketika rumah sakit tempat dia akan bersalin atau mendapatkan pertolongan rumah sakitnya tidak memiliki fasilitas khusus untuk penanganan COVID-19, maka atau ruangan yang disebut dengan ruangan isolasi khusus yang memenuhi airborne infection isolation room, jadi rumah sakit itu tidak memiliki isolation room, maka pasien ini wajib dirujuk ke fasilitas di mana memiliki fasilitas isolasi khusus. Kemudian investigasi laboratorium rutin seperti tes darah dan urinalisis harus tetap dilakukan. Dan mengenai pemeriksaan rutin USG, beberapa informasi kadang tidak tepat bahwa wanita hamil di era COVID-19 harus menyedikitkan USG. Itu tidak benar. USG sebagai bagian dari antenatal screening yang rutin di trimester 1, di trimester kedua, di trimester ketiga dan menjelang persalinan tetap merupakan konfirmasi yang harus dilakukan oleh ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan. Seandainya kemudian dia COVID-19-nya positif, maka kemudian pemeriksaan itu bisa ditunda sambil menyelesaikan isolasi mandiri si ibu ini, atau kita petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan APD yang sesuai dengan protokol. Kemudian penggunaan obat-obatan pada wanita hamil dengan COVID-19 hingga hari ini, penggunaan pengobatan di luar penelitian harus mempertimbangkan analisis risk and benefit pada wanita hamil. Kita ingat bahwa ada obat-obat yang berbahaya buat wanita hamil karena bisa berbahaya untuk janinnya, tetapi pada saat wanita itu tidak hamil maka obat itu tidak berbahaya.
Nah, pertimbangan-pertimbangan ini disebut dengan risk and benefit, sehingga wanita hamil dengan COVID-19 harus diobati sesuai dengan protokol COVID-19, sekaligus dengan mempertimbangkan apakah ada risiko terhadap ibu dan bayinya akibat pemberian obat-obat tersebut. Ya. Karena penggunaan antivirus spektrum luas juga harus menjadi pertimbangan karena belum banyak evaluasinya pada wanita hamil. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan wanita hamil? Seperti yang saya katakan bahwa wanita hamil dengan COVID-19, maka perawatan antenatal lanjutan dilakukan setelah 2 minggu dilakukan isolasi mandiri atau perawatan pada wanita hamil tersebut jika COVID-19-nya bergejala. Jadi misalnya dia ada sesak, dia ada demam, maka semua perawatan itu tetap dijalankan oleh wanita hamil, dan kemudian dia boleh melakukan kembali antenatal care rutin, pemeriksaan kehamilan trimester 1, trimester 2, trimester ketiga, periode 14 hari setelah dikurangi dengan perawatan. Ya. Kemudian hingga hari ini belum ada bukti bahwa akan terjadi gangguan pertumbuhan janin pada wanita yang menderita COVID-19, baik dengan gejala maupun tanpa gejala. Dan ini untuk meyakinkan bahwa wanita hamil dengan COVID-19 bukanlah sesuatu yang kemudian menjadi sangat menakutkan. Ya, tetap tentu harus dinilai gradingnya pada wanita hamil ini, apakah dia memang COVID-19 yang tanpa gejala, gejala ringan, atau gejala berat. Kalau gejala berat, tata laksananya persis dengan penderita COVID-19 yang tidak hamil, tetapi pilihan terapi melihat kepada risk and benefit dari terapi itu terhadap ibu hamil dan bayinya. Kemudian ada beberapa pertimbangan khusus untuk wanita hamil. Misalnya tentang kalau dia harus di foto ronsen, kalau dia harus dilakukan CT scan, maka foto ronsen dan CT scan pada wanita hamil, meskipun dia memiliki comorbid COVID-19, tetap harus mengikuti aturan di mana radiasi atau paparan terhadap sinar radiologi tetaplah sama. Jadi kalau paparan sinar ronsen atau sinar radiologi tetap tidak bisa kalau itu dilakukan misalnya di atas 5 rad. Jadi 5 rad itu sekitar kira-kira 10 kali jepretan, ya. Saya rasa itu para ahli radiologi dan dokter kandungan paham. Kemudian pemberian kortikosteroid pada pematangan paru juga harus dikonsultasikan dan dikomunikasikan ya dengan tim dokter yang merawat, karena pemberian kortikosteroid sering melemahkan kondisi kekebalan tubuh ibunya, padahal ibunya sedang melawan virus COVID-19. Dan ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang juga bisa didiskusikan. Kemudian mengenai perjalanan untuk ibu hamil, beberapa cukup banyak yang menanyakan bagaimana kalau wanita hamil di era pandemi COVID ini jalan-jalan. Ya, pada dasarnya tadi saya katakan bagaimana upaya pencegahannya, salah satunya adalah hindari bepergian yang tidak perlu, hindari bepergian yang menuju ke daerah-daerah yang bisa dikatakan sebagai high risk zone atau zona merah kalau dalam bahasa kita. Mengapa? Karena perjalanan keluar daerah atau keluar negara harus mengikuti anjuran atau travel advisory. Jadi kalau anjurannya jangan, ya lebih baik kita tidak datang, gitu ya. Nah, karena Pak Dokter harus menanyakan riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir. Kalau ibu hamil ini punya riwayat pergi 14 hari terakhir ke daerah endemik COVID-19, otomatis menjadi dia harus menjalani pemeriksaan screening, dan itu menurut saya
juga menimbulkan rasa ketakutan dan kadang-kadang stres psikologis juga bagi ibunya. Kemudian mengenai vaksinasi, banyak pertanyaan juga tentang vaksinasi, bahwa untuk mencegah COVID-19 sebaiknya pada wanita hamil kita harus menunggu perkembangan. Apakah memang pada wanita hamil boleh dilakukan imunisasi atau vaksinasi dengan menggunakan vaksin COVID-19? Kalau sampai hari ini wanita hamil belum diperbolehkan. Kemudian tentang persalinan, bentuk persalinan pada wanita hamil dengan COVID-19 harus dilakukan di ruangan isolasi yang tersendiri, dan sebetulnya tidak harus operasi sesar. Jadi bisa saja operasi normal tergantung indikasi obstetrik. Jadi indikasi obstetrik itu apakah kepala masuk panggul, pembukaannya lengkap, hisnya adekuat, jalan lahir ibunya cukup untuk persalinan bayi tersebut, berat badan bayinya sesuai, yang merupakan bagian dari indikasi obstetrik. Jadi bukan karena COVID-19 lah kemudian dia harus dioperasi misalnya. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai bagaimana tentang hubungan seksual dengan suami pada saat wanita ini hamil. Kayaknya pertanyaan ini ya yang ditunggu-tunggu dijawab. Nah, hubungan seksual pada wanita hamil tetap diperbolehkan di era COVID-19 ini. Jadi saya bagi dua ya. Di era COVID-19 ini hubungan suami istri tetap boleh dilakukan sesuai dengan frekuensinya yang normal, misalnya seminggu 2 atau 3 kali, dan tidak kemudian seperti karikatur-karikatur harus berjauhan karena social distancing. Selama salah satu atau keduanya tidak memiliki hasil COVID-19 yang positif atau tidak memiliki risiko tinggi untuk COVID-19. Misalnya suami habis bepergian dari daerah endemik, meskipun belum dicek COVID-19-nya, maka sebaiknya dia tunda dulu sekitar 14 hari untuk tidak berhubungan suami istri. Tetapi kalau misalnya tidak bepergian kemana, ke daerah-daerah yang berisiko bagi salah satu pasangan, maupun hasil rapid atau hasil swab testnya negatif, maka tidak ada halangan untuk berhubungan suami istri. Tetapi kalau salah satu dinyatakan menderita COVID-19, tentu harus ditunda sampai dengan 2 minggu, dan 2 minggu setelah pemeriksaan dia negatif baru boleh berhubungan. Jadi pada prinsipnya adalah tidak boleh salah satu atau keduanya membawa kuman COVID-19. Ya, kemudian rekomendasi persalinan tadi harus berada di ruangan isolasi, kemudian harus ada staf-staf yang terlatih, harus ada APD yang memenuhi syarat sesuai protokol COVID-19, dan kemudian ada satu pertanyaan yang sering juga ditanyakan, boleh nggak IMD? Kemudian tentang tim neonatal juga harus diberitahu mengenai rencana untuk melahirkan bayi dari ibu yang terkena COVID-19. Sehingga memang kalau ibu ini tadi kalau dia tidak ada resiko untuk COVID-19 yang tinggi, maka masih boleh dilakukan IMD. Karena itu seperti rekomendasi dari POGI, semua wanita hamil yang akan melahirkan harus di screening COVID-19-nya. Ada beberapa daerah yang baru melaksanakan screeningnya dengan rapid test, ada yang sudah menggunakan swab test, terutama beberapa, mungkin compare-nya justru dengan beberapa negara ya. Seperti di Jerman, semua wanita akan melahirkan itu di swab COVID-19-nya, jadi swab PCR, tetapi diikuti saja apa yang ada dalam protokol di nasional, tetapi intinya semua harus di screening. Begitu dia negatif dalam screening, tentu boleh IMD dan boleh menyusui. Tetapi jika ibu dengan COVID-19 yang terkonfirmasi positif, tentu memang sebaiknya tidak IMD dan tidak rawat gabung. Nanti ASI-nya bisa diperah atau ASI-nya ASI donor. Masih dibicarakan oleh kelompok para ahli neonatal.
Kemudian rekomendasi untuk menyusui, tadi saya sudah katakan bahwa begitu ibunya sudah negatif dari COVID-19, terkonfirmasi pada pemeriksaan ulangan, maka si ibu boleh menyusui dengan bayinya. Mengingat bukti saat ini, maka petugas kesehatan sebaiknya menyarankan bahwa manfaat menyusui melebihi potensi risiko penularan virus melalui ASI. Jangan sampai kemudian karena stigma yang negatif mengenai COVID-19, lalu kesempatan emas untuk wanita melahirkan, menyusui, dan menggunakan teknik IMD lalu hilang. Jadi ini yang harus menjadi penekanan kepada kita semua dan kepada semua pemirsa bahwa kesempatan emas untuk bisa memberikan ASI jangan sampai hilang karena beberapa mitos yang menurut saya terlalu berlebihan. Kemudian menyusui boleh dengan teknik menyusukan langsung jika memang ibunya sudah tidak COVID-19. Juga beberapa masih ada yang menyarankan untuk dengan pumping, ada juga yang bisa menggunakan pumping tangan, bisa menggunakan pumping elektrik, tetapi menurut saya semuanya harus mengedepankan protokol COVID yang mengutamakan cuci tangan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya presentasi kelihatannya pertanyaannya langsung masuk ya. Ada pertanyaan dari Mbak Intan di Tegal. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah rujukan COVID dan sedang merencanakan kehamilan, walaupun tanpa komorbid, tapi apakah kehamilan bisa menjadi komorbid? Atau kehamilan bisa menjadi komorbid itu sendiri ketika setiap hari kita berhadapan dengan pasien COVID-19. Apakah kehamilan akan mempermudah kita terinfeksi COVID? Dan apabila terlanjur terinfeksi, akankah memperberat kondisi tersebut? Pertanyaannya banyak ya. Mbak Intan di Tegal, tadi saya sudah sampaikan ya di presentasi yang saya sampaikan bahwa hamil dan kehamilan itu memang menjadi saling komorbid ya. Apalagi jika ibu ini hamil memang sudah dengan penyulit. Karena itu pada wanita hamil yang menangani pasien COVID-19 menangani langsung, sebaiknya wanita hamil ini diistirahatkan, dalam arti dipindahkan ke bagian atau bangsa lain yang tidak melayani pasien COVID-19. Menurut saya ini adalah satu langkah yang lebih bijak karena kita tidak tahu kapan kita akan terpapar dengan erat ya. Dan karena situasi ini adalah situasi pandemi di mana penularan menjadi sangat mudah melalui sekret dan jarak yang dekat, maka sebaiknya kalau kita bekerja di rumah sakit hindari bekerja di bangsal yang merupakan atau di layanan yang merupakan zona merah ya. Kemudian apakah kehamilan akan mempermudah kita terinfeksi COVID? Iya, karena hamil ini akan menurunkan sedikit kekebalan tubuh kita. Akibat hamil itu adalah sebetulnya proses penempelan benda asing di mana ada manusia di dalamnya yang itu akan menimbulkan reaksi imunologi. Jangan takut karena begini. Kalau kita COVID-19-nya adalah OTG, orang tanpa gejala, atau gejalanya ringan, maka COVID-19 ini tidak akan menimbulkan morbiditas dan mortalitas, kesakitan dan kematian yang berat. Tapi kalau kita terkena COVID-19 yang berat, nah ini yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian meningkat. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Elisa Malang. Banyak ya pertanyaannya. Bolehkah ibu hamil bepergian jauh di saat pandemi? Bagaimana tips aman ibu hamil bepergian di saat pandemi? Saya tadi sudah terangkan juga di presentasi saya bahwa sebaiknya nggak usah pergi. Ya memang ya, kadang-kadang tuh aduh kepengen banget jalan-jalan, melihat-lihat situasi, apalagi bosen di rumah terus. Tapi kalau melihat manfaat dan mudorotnya, lebih baik jaga diri di rumah. Ya,
bukan cuma jaga rumah tapi jaga diri di rumah ya. Dan kalau bepergian jika itu memang tidak penting sebaiknya tidak usah pergi. Jadi tidak ada rekomendasi boleh pergi di trimester 1 atau tidak pergi di trimester kedua. Bagi wanita hamil jika tidak penting tidak usah pergi. Sama dengan rekomendasi untuk orang yang tidak hamil. Jika tidak penting tidak pergi. Hindari kerumunan. Pakai masker dimanapun Anda berada, tutup mulut dan hidungnya. Kalau makan buka masker, tapi begitu selesai makan tutup maskernya. Kalau ingin ngobrol pakai masker. Yang sering keliru begitu ngobrol maskernya dibuka, ya, dan nggak selesai makannya, ya. Nah, kemudian ada satu lagi pertanyaan, lebih ini ya, dari Arif Yogyakarta. Amankah berhubungan seks dengan istri di saat pandemi? Tadi sudah saya terangkan juga ya. Aman jika salah satu atau keduanya tidak memiliki resiko COVID-19. Jadi tidak dari bepergian dari tempat yang high risk, kemudian juga tidak terkonfirmasi positif COVID-19, ya, dan tidak kontak erat dengan penderita COVID-19. Jika ada kontak erat, itu tetap salah satu atau keduanya segera di screening. Kalau screeningnya dua-duanya negatif, maka sesungguhnya hubungan suami istri tetap aman. Dan tadi saya sudah terangkan ya, lelucon harus pakai jarak dan sebagainya. Tidak, pokoknya selama dua-duanya aman itu tidak ada masalah, gitu ya. Kemudian satu pertanyaan lagi, untuk bagaimana jika kita ingin mengkonfirmasi bahwa pasangan kita positif atau negatif dari COVID-19. Kalau pasangan kita terkonfirmasi positif atau negatif dari COVID-19, gampang. Silahkan pergi ke laboratorium lalu meminta pemeriksaan. Paling efektif dan paling tinggi derajat kepercayaannya adalah swab PCR. Tetapi jika fasilitas itu tidak ada, boleh dengan yang di bawahnya, tetapi ingat bahwa screening tetap dijalankan. Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang kehamilan dengan komorbid di saat pandemi. Untuk berkonsultasi atau berhubungan dengan saya, silahkan mendaftar atau registrasi di Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah, Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.